kami mau nanya beberapa wawancara. Jadi yang pertama tuh seberapa penting bagi kakak itu untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat wisata tempat wisata ini dari sampah plastik. Agar tidak terjadi tanah longsor, tsunami, atau seperti banjir. Oke, Kak. Terus apakah kakak tahu adanya upaya atau kebijakan di tempat ini yang membatasi penggunaan plastik? Kakak tahu atau enggak? Dikit-dikit. Oke. Menurut kakak, apa dampak paling nyata yang ditimbulkan dari sampah plastik kayak kita kalau lagi di tempat wisata kayak gitu? Apa yang dampak yang paling nyatanya? Bisa merusak lingkungan. Iya. Iya benar. Jadi kira-kira apa sih sampai sekarang yang kakak rasa dari kakak sendiri susah kadang masih banyak sampah di lingkungan tempat wisata ini? Seperti di lingkungan sekolah, Kurang tempat sampahnya ya, Kak? Ya. Terus kalau tempat wisata ini nyediain pengisian air minum ulang, kira-kira kakak tuh mau nggak bawa botol minum sendiri gitu? Jadi nggak beli dari luar? Oke, terima kasih ya Kak. Jadi ini kami ada tadi dari ini kan ada sampah organik dan anorganik. Kira-kira sampah plastik ini bisa dimasukin ke anorganik atau organik ya? Ya, boleh Kak. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya kita kan belum kenalan nih Kak. Boleh nggak Kak kenalin nama Kakak siapa terus kelas berapa gitu? Kenalin sama nama saya Aina, saya kelas 9 SMP, sekolah SMP 37 Red. Oh, Pantas saya kakak pinter banget, makasih ya Kak. Iya. Udah waktunya. Ini kita ada hadiah sedikit sebagai bentuk langkah kecil kita. Ini kami memberikan hadiah tumbler dan juga tote bag yang bisa dipakai untuk misalkan kakak jalan-jalan. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Dadah. Yang kedua, sampah plastik itu berasal dari supermarket. Yang ketiga, sampah plastik dapat membahayakan kehidupan spesies di laut. Lalu yang keempat, Indonesia merupakan penyumbang terbesar sampah plastik kedua di dunia. Dan terakhir, peningkatan jumlah sampah plastik di masa pandemi COVID-19. Jadi kalau misalnya buang sampah itu satu tempat aja. Tapi Ibu tahu nggak mengenai sampah anorganik, organik, dan sampah ini? Jadi Bu, sampah anorganik itu sampah yang terdiri di atas plastik Bu, kayak kaleng, styrofoam gitu Bu. Itu dia mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Lalu kalau sampah organik itu yang terdiri atas sayur-sayuran, buah-buahan, sisa nasi, daun dan sebagainya. Sampah organik ini Bu mudah diuraikan mikroorganisme tanah juga. Lalu ada sampah ketiga atau bahan berbahaya dan beracun. Itu seperti pecahan kaca Bu, bahan-bahan kimia dan benda berbahaya lainnya. Ibu tahu nggak dampak sampahnya apa? Jadi dampak sampah plastik ini ada merusak ekosistem darat maupun laut. Lalu menyebabkan pencemaran pada air, lalu menyebabkan terbentukan mikroplastik serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Di sini ada upaya mengurangi sampah plastik nih Bu. Itu yang pertama ada mengurangi kantong dan botol plastik, memperbaiki barang yang rusak, lalu daur ulang barang yang tidak digunakan lagi, serta yang terakhir ada membawa tas berbelanja saat berbelanja yang tadi lakukan. Lalu di sini ada juga pengelolaan sampah 3R. Yang pertama reuse, itu memilih wadah yang dapat digunakan berulang-ulang. Yang kedua ada reuse, itu mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Yang terakhir ada recycle, memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan jadi itu aja Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ini kami ada sedikit hadiah untuk Ibu. Oh iya. Mohon diterima ya Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat sore Bu. Perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Di sini kami ditugaskan ada tugas terkait dengan kampanye terkait sampah Ibu, sampah plastik. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri, menurut Ibu sampah plastik berpengaruh nggak ya untuk kebersihan lingkungan? Iya kan Bu? Oke, sesuai dengan fakta itu terkait dengan sampah bahwa 80% sampah itu sampah di laut itu berasal dari sampah plastik. Nah, kemudian sampah itu juga berasal dari supermarket, tempat-tempat belanja. Kemudian tanpa kita sadari juga ternyata sampah plastik ini membuat kehidupan di dalam laut itu terganggu Ibu. Nah, sampah itu dikategorikan menjadi 3, yaitu sampah anorganik, organik, dan B3. Nah, kemudian pengolahan sampah itu bisa diolah sebenarnya menjadi 3, itu namanya 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle.
wawancara ya guys. Ibu, kami ada di sini mengajukan 5 pertanyaan. Nanti kami akan nanya ke Ibu ya. Sini Bu. Seberapa penting bagi Ibu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di tempat wisata ini dari sampah plastik? Pentingnya nggak berapa persen? Dari 100%? Lihat. 80% dari 100%. Apakah Ibu mengetahui adanya upaya atau kebijakan di tempat wisata ini yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai? Apa tadi pertanyaannya? Apakah Ibu mengetahui adanya upaya atau kebijakan di tempat ini terkait membatasi penggunaan sampah plastik? Oh, belum tahu ya Ibu. Oke. Menurut Ibu, apakah dampak yang paling nyata yang ditimbulkan oleh sampah plastik di kawasan wisata? Pastinya ya pencemaran Pencemaran lingkungan ya Ibu. Oke, menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang membuat Ibu masih sulit mengurangi penggunaan plastik saat berwisata gitu? karena nggak ada gantinya gitu ya. Misalnya kita bawa tambahan yang plastik, kalau kita cari yang kayu kan susah tuh, carinya di mana ya kan? Oke. Jika di tempat wisata ini menyediakan pengisian ulang air minum, apakah Ibu bersedia untuk membawa botol air minum gitu dari rumah? Sedia? Baik, demikianlah pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih atas bantuan Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu. Oh, nama saya Rubiana, berasal dari Pekalongan. Perbaungan jauh banget ya guys ke Istana Maimun. Oke, Bu, selesai sesi wawancara dan kampanye kami. Ini ada sedikit hadiah dari kami ya, Bu, atas Ibu berkontribusi untuk mau menjaga lingkungan. Makasih banyak Ibu, ini ada tumbler sama lipsticknya. Makasih banyak Ibu. Ibu boleh foto dokumentasi dulu. Nah, untuk pengelolaan sampah sendiri itu Bang ada namanya program 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Oke Bang, setelah dipaparkan tadi oleh teman saya, kita boleh bicara lebih sedikit lah ya Bang tentang sampah plastik ini. Jadi, nama Abang siapa Bang sebelumnya? Ahmad Syawal Abirin, Bang Ahmad, mau dipanggil Bang Ahmad, umurnya berapa Bang? umur masih 23. 23, oh beda tipis dong. Oke Bang, menurut Bang Ahmad, seberapa penting sih kita itu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat wisata ini dari sampah plastik? Apa tadi? Menurut Abang, seberapa penting sih kita ini menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat wisata dari sampah plastik? Sangat Contohnya, penting. Istana Maimun ini Bang, sangat penting ya Bang. Oke, nomor 2, apakah Abang mengetahui adanya upaya atau peraturan di tempat Istana Maimun ini yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai? Ada. Di sini ada peraturan tentang plastik sekali pakai Oh, gitu? nggak ada. Oh, nggak ada ya Bang. Oke Bang. Sampah itu sebenarnya ada 3R, disingkat dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Oke Pak, selesai sudah kampanye dari teman saya. Lanjut kita bolehlah bincang-bincang sedikit ya Pak. Boleh. Ini nggak jauh dari kehidupan sehari-hari kok Pak pertanyaannya. Oke Pak Afdal ya tadi Pak. Menurut Pak Afdal, seberapa penting sih untuk bagi Bapak itu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat wisata seperti Istana Maimun ini Pak? Oh, itu sangat bagus sekali kalau kita menjaga kebersihan, terutama dari segi aspek keindahan dari Istana Maimun itu sendiri kan. Kedua, kalau kebersihan ini tertata dengan baik dan Istana Maimun ini tentu lebih cantik, lebih bagus. Betul banget Pak, sependapat banget. Apalagi Istana Maimun ini sangat bersejarah ya Pak, dan merupakan ikon kota Medan ya Pak. Benar-benar. Benar banget. Oke Pak Afdal, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Bapak mengetahui di sini tuh ada nggak peraturan terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai gitu Pak? Sekali pakai. Iya Pak. Oh, sejauh ini selama beberapa kali saya kesini belum ada yang memperkenalkan ya, ataupun mengintroduce mengenai peraturan bagaimana untuk pembuangan sampah yang sekali pakai tadi itu. Oh, belum ada ya Pak peraturan tertulis maupun lisannya ya Pak? Belum ada perkenalan gitu. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, menurut Pak Afdal sendiri, apa sih dampak yang paling nyata yang ditimbulkan oleh sampah plastik di kawasan wisata seperti ini Pak? Sebenarnya ada beberapa dampak yang sangat buruk sih. Yang pertama dari segi keindahan yang tadi saya bilang, yang kedua dari segi kebersihan, yang ketiga tentu kalau sampah plastik ini makin lama makin menumpuk
terutama plastik-plastik sisa makanan itu kan lama itu diskus untuk diuraikan gitu kan. Nah, itu berdampak terhadap kesehatan para pengunjung di sini. Luar biasa sekali jawaban Bapak ya. Bapaknya sangat peduli dengan lingkungan ya teman-teman, kalau bisa kita lihat. Oke, Tersebut ada yang mengonsumsi sampah-sampah tersebut, sehingga kalau seandainya ada nih kasus ikan yang dipotong ada sampah di dalamnya, itulah salah satu dari penyebab sampah plastik itu. Nah, sampah ini dikategorikan menjadi 3 Kak. Anorganik, organik, dan B3. Oke, pengelolaan sampah itu ada 3 Kak, disingkat dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. sekian pemaparan materi kami. Lanjut kita masuk ke sesi wawancara ya, Kak. Apakah Kakak bersedia? Oke, Kak. Ke pertanyaan pertama, Kak. Menurut Kakak, seberapa penting sih untuk kita menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat wisata seperti Istana Maimun ini dari sampah plastik? Penting banget ya, karena kan ini tempat wisata, banyak yang dikunjungi bukan dari dalam daerah aja, tapi di luar daerah. Jadi penting banget untuk kita menjaga kelestarian di lingkungan ini, terutama mengelola sampah dengan baik. Dan apakah Abang tahu adanya upaya atau kebijakan dari tempat wisata ini yang membatasi penggunaan sampah plastik? Apa tuh? Apakah Abang ada tahu kalau adanya upaya atau kebijakan dari tempat wisata ini untuk membatasi penggunaan sampah plastik atau nggak ada ya? Nah, menurut Abang sendiri itu apa dampak yang paling nyata yang ditimbulkan oleh sampah plastik di kawasan tempat wisata kayak gini? Nama tadi Kak? Menurut Abang apa dampak paling nyata yang ditimbulkan oleh sampah plastik di tempat wisata Ya kayak gini? wisatanya jadi nggak nyaman. Nah, ya Buat benar. para turis-turis di sini ya kan. Ya. Nanti ada yang bersin-bersin batuk kayak gitu lah penyakitnya. Ya betul. Terus keempat Bang, menurut Abang apa tantangan terbesar yang membuat Abang sendiri tuh masih sulit mengurangi penggunaan sampah plastik saat kita berwisata di tempat wisata ini? Itu maksudnya cuman Apa yang masalah kita masih beli kayak minum kayak aqua gitu kan Bang, itu kan sampah plastik. Jadi kira-kira apa sih tantangan terbesarnya kalau kita lagi pergi wisata untuk mengurangi sampah plastik itu gitu Bang? ya nggak usah bawa apa-apa lah. Nanti kalau apa sampai dibuang pula tong sampah, dan dibuang sampah kan aja. Ya betul. Nah yang terakhir ya Bang, kalau tempat wisata ini menyediakan pengisian air minum ulang gratis tuh kan Bang, Abang mau nggak kalau bawa tempat minum dari rumah sendiri gitu? Boleh biar nggak banyak sampahnya nih. Nah ya gitu Bang. Oke, terima kasih banyak ya Bang. Ini Bang ada sedikit Oh ini apa nih Bang? sedikit tidak banyak dari kami. Jadi biar ada botol minum dari rumah. Jadi enak nih Bang ya. Dari mana nih kak abang-abang itu? Susu. Nah, jadi kan di sini kami juga ada upaya mengurangi sampah plastik. Yang pertama mengurangi kantong belanja kakak seperti yang botol plastik tadi yang nggak boleh mineral, itu mungkin lebih baik ke tumbler. Lalu memperbaiki barang yang rusak, daur ulang barang yang tidak digunakan lagi, serta membawa tas berbelanja saat berbelanja. Sini Kak, juga ada pengolahan sampah, ada 3R, reuse, reduce, dan recycle. Kalau reuse itu memilih wadah yang dapat digunakan berulang-ulang. Kalau reduce itu mengurangi penggunaan produk sekali pakai. Yang recycle memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang berguna Kak. Ini kami juga sumbernya ada di sini. Terima kasih Kak. Terima kasih. Semangat ya. Iya Kak. Kalau misalnya berkunjung ke wisata seperti Istana Maimun ini Kak, apakah bawa botol minum tumbler atau beli dari YouTuber? Kami udah pakai. Oh iya kan, karena kadang nggak ingat bawa. Tapi juga kan air juga kita ada.